Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Sudrajat Jayakusuma dan Niken Widiarengganis akan menjelaskan mengenai literasi informasi. Pengertian literasi informasi. Literasi informasi pertama kali dijelaskan oleh Paul Zurwowski dalam sebuah proposal kepada The Nation Commission on Libraries on Information Science atau disingkat NCLIS pada tahun 1974. American Library Association atau disebut dengan ALA mendefinisikan literasi informasi sebagai serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk mendapatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Hepworth pada tahun 1999. Literasi informasi merupakan sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan terhadap perilaku dan keahlian dalam bidang informasi sebagai penentu utama manusia mengeksploitasi kenyataan, membangun hidup, bekerja dan berkomunikasi dalam komunitas informasi. Lalu menurut Shapiro dan Hughes pada tahun 1996, literasi informasi merupakan satu seni liberal baru dalam rangka mengetahui bagaimana menggunakan komputer dan mengakses informasi dengan terlebih dahulu mengkritisi informasi itu sendiri dalam konteks sosial, budaya, dan filosofi. Lalu ada menurut American Library Association pada tahun 2000, orang yang memiliki literasi informasi adalah orang yang mampu. Yang pertama ada menentukan tingkat informasi yang diperlukan, yang kedua ada mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien, yang ketiga mengevaluasi informasi dan mengkritisi sumber informasi, lalu yang keempat ada memasukkan informasi yang dipilih ke dalam salah satu basis pengetahuan, yang kelima ada menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu, lalu yang terakhir ada memahami masalah ekonomi, hukum, dan sosial seputar penggunaan informasi, akses dan penggunaan informasi dengan etis dan legal. Selanjutnya ada manfaat literasi informasi. Yang pertama yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Peran literasi informasi dapat membantu pemecahan masalah suatu persoalan. Yang kedua ada menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan. Kemampuan literasi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang untuk menjadi manusia pembelajar. Lalu yang ketiga ada menciptakan pengetahuan baru. Berdasarkan pemahaman literasi informasi maka akan terciptalah pengetahuan baru. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis keterampilan literasi informasi. Menurut Pendit pada tahun 2008, terdapat beberapa jenis keterampilan literasi informasi, yaitu yang pertama ada tool literasi. Kemampuan menggunakan perangkat lunak, keras, multimedia yang relevan dengan bidang kerja atau studi. Lalu yang kedua ada resource literasi. Kemampuan memahami bentuk format, lokasi, dan cara mendapatkan sumber daya informasi terutama jaringan informasi yang terus berkembang. Lalu yang ketiga ada sosial struktural literasi, yaitu pemahaman tentang bagaimana informasi dihasilkan oleh berbagai pihak di dalam sebuah masyarakat. Lalu ada research literasi, yaitu kemampuan menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi sebagai alat riset. Lalu selanjutnya ada publishing literasi. Kemampuan untuk menyusun dan menerbitkan publikasi dan ide ilmiah ke kalangan masyarakat dengan memanfaatkan komputer dan internet. Selanjutnya ada emerging technology literasi. Kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk terus-menerus menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan teknologi dan bersama-sama dengan komunitasnya ikut menentukan arah memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pengembangan ilmu. Lalu yang terakhir ada critical literasi. Kemampuan melakukan evaluasi secara kritis terhadap untung rugi menggunakan teknologi telematika dalam kegiatan ilmiah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken Widiarengganis. Kepada Niken Widiarengganis dipersilakan. Lalu selanjutnya ada jenis literasi informasi. Yang pertama ada literasi visual. Literasi visual adalah kemampuan untuk memahami serta menggunakan citra visual dalam pekerjaan dan kehidupan harian. Kompetensi literasi visual memungkinkan seseorang untuk memilah serta menafsirkan berbagai tindakan visual, objek, dan simbol. Dari situ, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain, membuat pamflet, dan membuat halaman web. Kedua, literasi media. Literasi media ialah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses, analisis, serta menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Lalu yang ketiga ada literasi komputer. Literasi komputer artinya kemampuan tahu bagaimana menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai mesin pemproses informasi. Bagian ini terdiri dari literasi perangkat keras dan literasi perangkat lunak. Yang keempat ada literasi jaringan.
merupakan literasi dalam menggunakan jaringan digital secara efektif yang banyak berkembang berkat keberadaan internet. Literasi ini berarti seseorang memahami bagaimana informasi dihasilkan, dikelola, tersedia, dan menelusur informasi dari jaringan dengan menggunakan berbagai alat telusur, memanipulasi informasi berjaring dengan kombinasi berbagai sumber, menambahnya atau meningkatkan nilai informasi dari situasi tertentu. Yang kelima ada literasi kultural. Literasi kultural artinya pengetahuan mengenai serta pemahaman tentang bagaimana tradisi, kepercayaan, simbol, dan ikon, perayaan dan sarana komunikasi sebuah negara, agama, kelompok etnik, atau suku berdampak terhadap penciptaan, penyimpanan, penanganan, komunikasi, informasi, dan pengetahuan dengan menggunakan teknologi. Lalu yang keenam, ada literasi digital. Literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Berikutnya ada tahapan literasi informasi. Pertama, mendefinisikan kebutuhan informasi, yaitu kemampuan seseorang dalam mengetahui bahwa pengetahuan yang dimilikinya tentang sesuatu harus terus bertambah. Kedua, menetapkan strategi pencarian, yang dimana sebuah proses sebelum pencarian yang dengannya seseorang mampu mengorganisir data yang saat ini telah diketahuinya ke dalam beberapa kategori atau subjek. Ketiga, mengumpulkan sumber-sumber, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan proses pengumpulan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam berbagai bentuk seperti tercetak dan non-tercetak, online, dan komputerisasi. Keempat, menilai dan memahami informasi, yaitu proses mengorganisir dan menyaring dan meneliti kata kunci dan topik-topik terkait, mengevaluasi otoritas dari sumber-sumber, mengidentifikasi kesalahan-kesalahan. Kelima, ada menerjemahkan informasi, merupakan proses yang melibatkan analisa, sintesa, evaluasi, dan pengorganisasian data terseleksi untuk penggunaan dan kemudian menarik sebuah kesimpulan. 6. Mengkomunikasikan informasi, yaitu berbagai informasi dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain dari pertanyaan riset dalam bentuk laporan, poster, grafik, atau yang lain sebagainya. 7. Mengevaluasi produk prosesnya, yaitu melakukan evaluasi terhadap produk dan proses penelitian yang dilakukannya. Berikut ini adalah contoh kasus dengan judul Dampak Pembelajaran Daring terhadap Penguatan Literasi Informasi dalam Budaya Akademik Mahasiswa Pendidikan Masyarakat. Kebijakan social distancing pada masa pandemi virus corona secara langsung sangat berdampak kepada dunia pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan dramatis terhadap paradigma dalam metode pembelajaran yang digunakan. Awalnya menggunakan metode pembelajaran konvensional menjadi metode pembelajaran daring. Perubahan dalam metode pembelajaran tersebut merupakan keadaan yang mengharuskan memasuki literasi informasi dalam budaya akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan literasi informasi dalam budaya akademik sebagai dampak dari pembelajaran daring pada masa pandemi virus corona. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui media Google Form dengan mengajukan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan drastis pada metode pembelajaran yang digunakan dari konvensional menjadi daring tidak berdampak signifikan terhadap penguatan literasi informasi dalam budaya akademik yang meliputi kemampuan memperoleh, mengevaluasi, dan mengorganisasikan informasi untuk kepentingan akademik secara kreatif, kritis, dan percaya diri. Hal ini lebih disebabkan adanya perubahan budaya akademik secara drastis yang harus diterima mahasiswa pendidikan masyarakat kelas C. Perubahan metode pembelajaran dari metode konvensional yaitu tatap muka di kelas harus beralih ke metode pembelajaran daring yang tidak bisa ditolak karena mengikuti kebijakan social distancing yang diwujudkan dalam work from home dan belajar di rumah.
namun kurang diikuti oleh kesiapan sarana dan prasarana serta keterampilan teknis baik di kalangan mahasiswa maupun dosen. Sekian dari kelompok kami mengenai literasi informasi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.